Liga Saudi atau Saudi Pro League lebih baik dibandingkan MLS atau Major League Soccer. Ini adalah pernyataan dari seorang Rio Ferdinand. Oke, ini pernyataan dari Rio Ferdinand, salah satu pandit juga, legend MU juga, yang mengatakan bahwa kalau dia belum pensiun, dia akan dengan mudah memilih Arab dibandingkan MLS sebagai destinasinya. Gua jujur ya setuju dengan statement ini. Kalau kita bandingkan Liga Saudi dan juga MLS dengan Eropa, tentu saja masih kalah jauh. Cuman kalau dibandingkan Saudi Pro League dengan MLS, ini menurut gue prospeknya itu lebih jelas Saudi. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Yang pertama, kita harus tahu ya bahwa Saudi ini jor-joran. Pertama itu, langkah pertama yang mereka lakukan apa? Yaitu membeli atau mengontrak seorang Cristiano Ronaldo di pertengahan Januari kemarin, ya kan, setelah Piala Dunia. Itu menjadi terobosan yang sangat amat bikin gentar lah, bikin gempar ya. Setelah itu dilanjutkan dengan mendatangkan pemain-pemain yang tidak kalah top. Benzema, Kante, Firmino, Mane, Henderson. Sekarang ada Neymar yang terbaru. Orang bisa bilang, oh 30 plus betul. Tapi kalau kita lihat pemain-pemainnya ini, walaupun umurnya 30 plus, tapi mereka ini belum drop banget. Main kayak Neymar. Oke, dia sering cedera, cuman secara skill kalau gue bilang dia itu masih bisa bersaing di Eropa. Benzema itu masih bisa bersaing. Milinkovic-Savic masih cukup muda. Neves, Jota, Mane itu masih bisa bersaing di Eropa. Ya, tapi mereka memilih ke Arab. Oke, alasannya mungkin orang bilang duit. Betul, gue juga setuju. Alasannya duit. Cuman kalau hanya duit, ya ibaratnya gini. Kalau mereka datang ke Arab hanya karena duit, mereka juga bisa datang ke Liga MLS karena MLS itu nggak kekurangan duit. Ya, catat. Tim-timnya itu kaya, makanya mereka bisa datengin Ibra, bisa datengin Messi kan. Inter Miami itu di peringkat ke bottom loh, peringkat paling bawah, tapi bisa datengin Messi. Artinya mereka punya uang. Ya, mereka punya uang. Cuman kenapa pemain-pemain ini nggak mau ke MLS? Karena di MLS tidak ada prospek yang jelas. Ini liga mau kemana ini nggak jelas. Kalau kita tahu MLS itu nggak ada degradasi, ya kan? Nggak ada degradasi. Jadi tim itu bermain tanpa beban, tanpa ada rasa kompetitif itu nggak ada. Pure entertainment, pure. Jadi mungkin pemain itu kurang enjoy. Lu bermain tapi nggak ada ngerasa kompetisi atau apa. Sedangkan di Arab, oke, secara kualitas jauh, tapi kalau lu lihat setiap gamenya, ini sulit loh untuk dimenangkan oleh misalnya Cristiano Ronaldo musim lalu. Sulit karena pemain lawan itu benar-benar termotivasi, bukan mereka merasa minder. Terus kayak contoh di MLS kemarin lah, pemainnya itu benar-benar nggak bisa main bola ibaratnya. Kalau di Arab mereka fight, mempersulit tim-tim besar. Nah, ini yang gue lihat, rasa kompetitif ini begitu nyata di Liga Saudi. Beda banget dibandingkan MLS. Maka dari itu gue bilang secara overall Liga Saudi gue setuju lebih baik dibandingkan MLS. Oh, peringkatnya kan jelas MLS lebih tinggi. Iya, itu kan peringkat sebelum musim ini, ya kan? Sedangkan jor-joran itu baru musim ini. Nah, baru kita bisa nilai nanti itu ketika mungkin 1 tahun setelah ini atau 2 tahun setelah ini gimana peringkatnya. Karena kan startnya baru sekarang nih. Kita belum bisa ambil parameter. Ya, ranknya itu belum diupdate, belum terupdate. Karena mereka belum menjalani season ini, belum nanti main di Liga Champions Asia seperti apa. Kalau mereka melangkah jauh, ya bahkan jadi juara, terus di Piala Dunia 2025 antar klub mereka bisa melaju jauh, itu koefisiennya akan jauh meningkat. Jadi kemungkinan besar kalau gue bilang ini MLS ini liganya akan disalib. Saudi itu 50-an, MLS kalau nggak salah 29.
itu kemungkinan besar akan disalib. Ya karena tadi Saudi walaupun katanya kok beli pemain-pemain tua bintang, tapi mereka at least ada target, ada tujuan di depan, ada visi nih. Kita mau jadi liga yang bersaing nanti, bukan hanya di Asia, tapi di dunia. Memang itu target yang kelihatannya mimpi. Cuman bukan tidak mungkin itu bisa terjadi. Karena mereka sudah punya sesuatu yang menjadi material utama di dunia sepak bola sekarang, yaitu uang. Ya dong, kita harus fair. Siapa sekarang klub di Eropa yang nggak butuh uang? Untuk belanja pemain. Nggak ada. Ya, jadi Arab sudah punya itu. Tinggal bagaimana mereka mengelola nih. Memaintain. Mereka sekarang datangin pemain-pemain bintang. Terus apa nextnya? Misalkan, perbenahi stadion, renovasi, biar bagus, biar stadion itu bisa menampung lebih banyak orang. Terus apalagi? Perbaiki kualitas siaran. Terus apalagi? Akademi dibagusin. Terus apalagi? Nggak cuma 4 klub yang bisa belanja, tapi klub-klub lain yang bisa belanja pemain bintang. Terus apalagi? Misalkan timnas Arab Saudi katanya mau ngambil Mancini. Ini juga merupakan suatu hal yang bagus. Ya Mancini pelatih yang sudah terbukti dengan timnas Italia yang skuadnya cukup mediocre, dia bisa bawa juara Piala Euro dengan sistem yang cukup bagus. Jadi langkah-langkah ini kalau gue bilang ini lebih progresif, lebih ada visi dibandingkan MLS yang ujung-ujungnya ya mereka nggak peduli dengan persaingan, mereka nggak peduli dengan kompetisi yang ujung-ujungnya kita main untuk entertainment. Kalau Messi main di Inter Miami semua tiket laku, kita dapat untung. Ketika Messi diganti semua sebagian besar fans pulang. Apa kompetisinya? Ya, jadi kembali lagi ke pernyataan Rio Ferdinand, ini gue setuju. Ya, gue setuju bahwa Saudi Pro League lebih baik dibandingkan MLS. Mungkin untuk saat ini belum secara ranking, tapi bukan berarti ranking itu mempengaruhi kenyataan. Karena kalau kita lihat kenyataan, pemain MLS itu mereka main tanpa passion. Ya sedangkan Saudi, Igalo mungkin bisa bilang pemain datang ke Saudi cuma cari duit. Enggak, tapi kalau lihat secara permainan deh, kita kan nggak bisa secara ngomong doang, tapi actionnya seperti apa, itu pemain fight. Kemarin di final Milinkovic-Savic, Malcolm dari Neves di Al Hilal, Koulibaly, itu mainnya mereka menunjukkan kerja keras, mereka juga ingin menang gitu. Begitu juga dengan pihak dari Al Nassr, Brozovic, Mane, Ronaldo, Seko Fofana dan lain-lain. Dan ketika juara begitu emosional, itu bukan lebay. Bukan lebay. Dia profesional, dia itu dibayar klub. Ronaldo dibayar klub. Walaupun katanya piala keluarga dari mana? Ini tuh piala antar di dunia, di benua Arab. Artinya nggak cuma Arab Saudi, ada UAE, ada Maroko, ada bla bla bla. Ada Irak, ada klub Irak. Jadi ini bukan piala yang semerta-merta piala menurut lu bisa disetting, menurut katanya yang main itu aja bisa disetting, ngalah Al Hilal. Enggak ada sama sekali. Kalau nonton finalnya, Al Hilal fight. Bahkan ada goal line clearance yang harusnya bisa dengan mudah Ronaldo bisa cetak gol dan kill the game. Terus kartu merah, Al Nassr juga kena kartu merah. Itu emang disetting kan nggak make sense gitu. Ya jadi apa yang dilakukan itu sudah benar. Passion yang ditunjukkan Ronaldo dan kawan-kawan pemain-pemain yang datang ke Saudi ini bukan main-main. Bukan hanya sekedar cari uang, tapi mereka ingin membuktikan juga nih. Ya bisa nggak nama-nama besar ini bukan hanya digaji mahal, tapi mereka bisa membuktikan, memberikan impact yang jelas untuk Liga Saudi. Bisa bangkit nggak nih? Bisa tiba-tiba melejit nggak nih Liga Saudi? Ini kan yang mau coba kita lihat hasilnya nanti. Apakah benar-benar bangkit, apa benar-benar meroket, atau stagnan. Nah, itu baru kita bisa judge nanti. Kalau stagnan berarti ini gagal. Ya kan? Gagal. Tapi kalau meningkat, ada progres, bahkan bisa melejit, berarti apa yang dilakukan oleh Saudi benar. Mengontrak pertama Ronaldo sebagai pionir, habis itu diikuti oleh pemain-pemain top lainnya. Oke? Jadi kembali lagi kesimpulannya apa? Saudi Pro League lebih baik dibandingkan MLS. Catat itu. Salam sepak bola.